Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristus Renaldi Buaya, Stanbook L13121287. Di sini saya mau memaparkan materi tentang asam dan basa. Pertama itu larutan asam, basa, dan garam. Dalam kehidupan sehari-hari bisa kita sering melihat sebagai macam materi larutan dalam bentuk makanan dan lain-lain. Materi larutan yang kita lihat ada yang bersifat asam, basa, maupun garam. Misalnya asam cuka dan air jeruk, asam air kapur dan air sabun bersifat basa, serta garam dapur, garam Inggris bersifat garam. Asam. Senyawa asam adalah senyawa yang memiliki sifat-sifat seperti asam-asam, dapat menghantarkan arus listrik dalam bentuk cair, terionisasi dan menghasilkan ion hidrogen. Sisa asam berasa pedih bila kena luka, bersifat korosif, dapat merusak zat lain seperti logam dan marmen, berubah makmus merasa menjadi biru. Contoh asam itu H2SO4 biasa disebut asam sulfat, CH3COOH biasa disebut asam asetat, HCI itu asam klorida, H3PO4 itu asam fosfat, HN03 itu asam nitrat. Kemudian peranan asam dalam kehidupan manusia itu dalam bidang industri, asam sulfat adalah contoh senyawa yang bersifat asam yang terkandung dalam baterai mobil yang produksinya berada pada tingkat atas dalam produksi tahunan. Peranan asam dalam kehidupan manusia itu asam dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk, bahan peledak, obat-obatan, dan lain-lain. Pengawet makanan, asam asetat, asam promnoat, asam benzoat, dan lain-lain. Beberapa asam yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat sini. Asam asetat terdapat dalam larutan cuka, asam akorbat terdapat dalam jeruk, tomat, sayuran, asam borat terdapat pada jeruk, asam karbonat terdapat pada minuman berkarbonasi, asam klorida terdapat pada asam lambung, obat, tes mata. Seperti yang kita lihat di sini sudah jelas. Kemudian ini gambar buah-buahan. Ada pepsodent, pembersih lantai, makanan, buah, serta minuman ya. Asam sorbat. Sifat basa. Saat dalam air dapat menghasilkan hidroksida OH. Ion hidroksida berbentuk karena senyawa hidroksida dapat mengikat satu elektron pada saat dimasukkan ke dalam air. Basa dapat menetralisir asam H+ sehingga dihasilkan air H2O. Macam-macam basa. Yang kita lihat di sini dalam tabel, aluminium hidroksida itu dilambangkan dengan AlOH. Terdapat dalam deodoran antacid. Kalsium hidroksida terdapat pada Ke yang biasa disebut KOH. Mortar dan plester. Natrium hidroksida biasa dilambangkan dengan NaOH, terdapat pada bahan sabun. Magnesium hidroksida biasa dilambangkan dengan MgOH, biasa terdapat pada obat urus-urus dan antacid. Senyawa basa dapat dikenali karena memiliki beberapa sifat khas. Terasa pahit atau getir jika dirasakan. Di kulit dapat menimbulkan rasa gatal panas. Larutan basa dapat menghantar arus listrik karena mengalami ionisasi. Hasil ionisasi merupakan ion logam dan gugus OH- berbusa dan licin. Dapat berubah lakmus bila menjadi merah. Contoh basa itu terdapat pada pepsodent dan pembersih lantai ya. Perbedaan sifat asam dan basa. Asam senyawa asam bersifat korosif, sedangkan basa senyawa bersifat merusak. Sebagai besar reaksi dengan logam menghasilkan H2. Basa itu terasa licin di tangan seperti sabun. Senyawa asam memiliki rasa asam, dapat mengubah warna zat dimiliki oleh zat lain.
dapat dijadikan indikator asam dan basa. Senyawa basa terasa pahit dapat mengubah warna zat lain. Warna yang dihasilkan berbeda dengan asam, menghasilkan H tambah dalam air, menghasilkan ion OH- dalam air. Reaksi asam basa yang dapat menghasilkan garam antara lain: 1. Asam ditambah basa menghasilkan garam ditambah air. Basa tambah oksida asam menghasilkan garam ditambah air. 3. Asam ditambah oksida basa menghasilkan garam ditambah air. Oksida asam ditambah oksida basa menghasilkan garam. Logam ditambah asam menghasilkan garam. H2. Beberapa garam yang dikenal. Jelas ya, asam basa dan garam. Ya, demikian ini jadifikasi asam, basa, dan garam. Berdasarkan sifat asam dan basa, larutan dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu asam, basa, dan netral. Sifat larutan tersebut dapat ditunjukkan dengan menggunakan indikator asam, basa, yaitu zat-zat warna menghasilkan warna berbeda dalam larutan asam dan basa. Cara menentukan senyawa dan bersifat asam, basa, atau netral dapat menggunakan kertas lakmus, larutan indikator, atau larutan alami, misalnya lakmus merah atau biru. Indikator larutan tabel untuk indikator larutan asam, larutan basa, larutan netral. Larutan basa dilambangkan warna biru, larutan asam dilambangkan dengan warna merah, itu lakmus merah LM. Larutan netralnya itu merah. Ya, bisa dilihat di tabel sini sudah jelas. Lakmus digunakan sebagai indikator asam basa sebab lakmus memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut. Lakmus dapat berubah warna dengan cepat saat bereaksi dengan asam atau basa. Lakmus suka berinteraksi dengan oksigen dalam udara sehingga dapat tahan lama. Dan lakmus mudah disirap oleh kertas sehingga digunakan dalam bentuk lakmus kertas. Sifat asam atau warna indikatornya. Sifat asam warna indikatornya itu merah tua, asam menengah warna indikatornya itu merah, asam lemah merah keunguan, netral warna indikatornya ungu, basa lemah warna indikatornya biru kehijauan, basa menengah indikatornya itu hijau, basa kuat indikatornya itu kuning. Indikator alat yang dapat digunakan untuk menentukan asam basa. Indikator 2. Indikator itu terbagi antara 2 jenis, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Contoh indikator alami yaitu kunyit bunga, sepatu, kubis ungu, anggur, kulit manggis. Sedangkan indikator buatan itu indikator universal, kertas, lakmus, merah, biru, pH, meter. Indikator alami itu berupa tanaman tumbuhan ya, seperti buah jahe, anggur, gambarnya sini, bunga melati. Indikator buatan lakmus merah biru seperti ini. Dan grafik asam kuat, asam lemah, netral, basa, lemah, dan basa kuat seperti berikut. Hasil percobaan asam basa dengan indikator alami seperti ini. Tabel sudah jelas ya. Ya, terima kasih, sekian dari saya. Atas waktunya yang sudah menonton video ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian.